Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan materi mata kuliah metodologi penelitian, di mana di sini kita akan belajar tentang literatur ilmiah. Jadi di dalam metodologi penelitian, literatur ilmiah ini merupakan suatu hal yang sangat penting untuk kita pelajari. Oke, nah, apa manfaat mereview literatur? Jadi yang pertama itu memperdalam pengetahuan tentang bidang yang diteliti, kemudian mengetahui hasil penelitian yang berhubungan dan yang sudah pernah dilaksanakan, kemudian mengetahui perkembangan ilmu pada bidang yang kita pilih, kemudian memperjelas masalah penelitian. Jadi empat manfaat ini merupakan manfaat dari mereview literatur. Jadi ya kalau kita ketahui di sini ada beberapa manfaat bahwa ilmu pengetahuan itu sangat penting dan sangat cepat sekali. Jadi perubahannya sangat cepat. Itulah kenapa kita harus mereview literatur atau penelitian-penelitian sebelumnya sehingga kita ada gambaran kenapa saya memilih penelitian ini, kemudian bagaimana perkembangannya, kemudian apa yang bisa kita lakukan untuk mengembangkan penelitian ini dan apa kontribusi kita untuk mengembangkan ilmu ini. Jadi di sini yang penting juga di sini mengetahui perkembangan ilmu pada bidang yang kita pilih. Jadi setelah kita menentukan permasalahan yang akan kita teliti, kita kaji apakah eh, bidang ilmu ini berkembang cukup pesat atau tidak. Makanya kita harus membaca, mereview literatur-literatur yang sudah ada sehingga perkembangannya kita ketahui karena teknologi itu bergerak begitu cepat apalagi di zaman sekarang. Kemudian jenis literatur ilmiah itu seperti apa? Ada banyak sekali yang disebut dengan literatur ilmiah. Jadi di sini ya yang pasti adalah paper dari jurnal. Jadi ya jurnal baik itu terakreditasi atau tidak terakreditasi itu kita bisa eh, dijadikan sebagai literatur, apalagi terindeks Scopus itu merupakan suatu literatur yang sangat luar biasa. Kemudian paper dari book chapter, kemudian paper dari conference atau proceeding. Jadi ya proceeding ini adalah kumpulan-kumpulan paper yang sudah dipresentasikan di dalam sebuah conference. Jadi ya ketika sudah dipresentasikan, kemudian hasil paper-paper tersebut dikumpulkan dalam sebuah proceeding dan ini bisa teman-teman jadikan sebagai literatur ilmiah. Bisa tesis dan disertasi. Kalau teman-teman bisa juga tugas akhir juga bisa dijadikan literatur ilmiah. Tesis itu hasil dari S2, disertasi S3. Kalau tugas akhir itu bisa D4 atau S1 itu bisa dijadikan sebagai sebuah literatur. Kemudian report atau laporan dari organisasi yang terpercaya. Jadi ya di sini teman-teman yang paling penting itu kita harus tahu bahwa literatur yang kita gunakan itu betul-betul terpercaya, jadi bisa dipertanggungjawabkan meskipun dalam bentuk laporan, tapi berasal dari organisasi yang terpercaya itu bisa dijadikan literatur ilmiah. Kemudian buku textbook. Buku textbook ini tentu buku yang berhubungan dengan bidang ilmu yang kita pelajari atau bidang ilmu yang sedang kita teliti itu yang bisa kita jadikan sebagai literatur di dalam buku textbook. Nah, ini adalah contoh jurnal yang bisa teman-teman cari referensinya. Ini adalah contoh lain. Ini juga Elsevier, itu juga contoh yang bisa kita jadikan referensi. Di sini juga ada penjelasan tentang organisasi yang mengindeks jurnal ini di dunia. Ada Thomson, kemudian ada Scopus, kemudian ada Google Scholar. Ini adalah organisasi pengindeks jurnal yang bisa teman-teman ambil ya. Jadi ya bisa dari Thomson, Scopus, kemudian Google Scholar. Kemudian ini adalah algoritma perankingan jurnal. Ada banyak sekali cara dalam perankingan jurnal. Di sini ada 5 cara bisa teman-teman lihat. Kemudian ini kalau di Indonesia
itu ada namanya Sinta. Jadi ada Sinta ini sebagai ukuran bagaimana sebuah institusi atau bagaimana kinerja peneliti di dalam melakukan penelitian. Ada namanya indeks Sinta, ada indeks Sinta. Jadi ya semakin tinggi indeks Sintanya berarti kemampuan institusi tersebut di dalam meneliti itu cukup baik. Ini Sinta tahun lalu itu bisa yang saya ambil tahun lalu ini ada ITB, UI, UGM, IPB, LIPI, Undip itu yang paling tinggi. Ini adalah contoh dan selalu berubah di tiap tahunnya. Kalau ini di PPNS juga ini tahun lalu. Kalau teman-teman ingin lihat silahkan dilihat sendiri. Ini adalah indeks cinta tertinggi di PPNS. Kemudian oke, itu adalah gambaran-gambaran umum dari literatur ilmiah.